kejanggalan lagi itu dari sisi jaksa. Jadi folder CCTV 15 dan 16 itu diperbarui, diedit, diperbarui atau diciptakan atau ditambahkan itu setelah sidang Jessica berlangsung. Bahwa ini adalah rekayasa. Yes. Ini Dari ada poin, sisi jaksa ya kan. ya ini poin pertama. Inilah bukti kuat bahwa jaksa penuntut umum pada kasus Jessica melakukan manipulasi data yang dengan sengaja bertujuan untuk menyudutkan Jessica agar tampak bersalah dalam kematian Mirna. Bukti dari Rismond ini menunjukkan bahwa jaksa melakukan pelanggaran hukum berat dan sangat tidak layak menjabat sebagai jaksa. Di video ini yaitu adalah tayangan di mana operator jaksa yaitu memutarkan isi dari flash disk ya sebagai barang bukti. Nah, di situ bisa kita perhatikan bahwa ada 13 folder file CCTV. Folder file ya CCTV di mana mulai dari CCTV 1 sampai 9, CCTV 1 ya, folder CCTV 1, CCTV 9, terus 15, 16 dan 17, 18 ya. Berarti ada 13 ini. 9, 10, 11, 12, 13 ya. Jadi di sini CCTV 10 sampai 14 tuh nggak ada. Oh iya. Tidak ada jawaban sampai sekarang. Bagaimana CCTV 10 sampai 14 itu tidak ada. Jadi ada 13 folder CCTV file CCTV ya. Nah, yang paling menarik di sini adalah keterangan dari date modified. Date modified untuk CCTV 1 sampai 9 itu adalah bulan 1 tanggal 12 2016. Jadi tanggal 12 Januari 2016 ya untuk CCTV 1 sampai 9 dan CCTV 17 dan 18. Tetapi apa yang aneh di sini adalah yang janggal di sini itu CCTV 15 dan 16 itu date modified itu bulan Juli. CCTV 15 tanggal 21 Juli 2016 dan CCTV 16 itu bulan Juli tanggal 26 ya, 26 Juli 2016. Nah, ini yang ganjil. Sementara kalau kita lihat kembali bahwa persidangan dimulai pada tanggal 15 Juni 2016. 15 Juni 2016. Artinya apa? CCTV 15 dan 16 itu diciptakan ya atau ditambahkan atau dimodifikasi atau diperbarui ya, itu date modified keterangannya setelah sidang berlangsung. Yaitu bulan Juli tanggal 21 dan bulan Juli tanggal 26. Artinya apa? Ya, kejanggalan lagi itu dari sisi jaksa. Jadi folder CCTV 15 dan 16 itu diperbarui, diedit, diperbarui atau diciptakan atau ditambahkan itu setelah sidang Jessica berlangsung. Karena sidang Jessica berlangsung itu 16 Juni 2016. Iya. Dan video ini, screenshot ini saya dapatkan itu dari Kompas ya, judul Full Tajam Jaksa Secar Jessica di Sidang Kasus Kopi Cyanida, arsip Kompas TV. Dalam waktu tayang 3 jam 37:40. Ya, nanti bisa di-search sendiri. Jadi ada 13 folder di mana CCTV 15 dan 16 itu ditambahkan atau diperbarui atau diedit setelah sidang Jessica berlangsung 16 Juni. Pada saat sidang sedang berlangsung itu, okay, Kang. Sedang berlangsung. Sementara CCTV 1 sampai 9 dan folder CCTV 17 dan 18 itu tanggal 12 bulan 1, 12 Januari 2016. Sekarang pertanyaannya ada apa dengan CCTV 15 dan 16? Gitu. Artinya barang bukti itu, data yang dalam barang bukti di flash disk itu mengalami perubahan dong. Iya. Dan harusnya perubahan tersebut diberitahu dong kepada hakim maupun pengacara. Iya. Dan tidak boleh dilakukan pada saat sidang berlangsung. Gitu loh.
Ini kan inkonsistensi, kalau bisa dibilang ini apakah ini modifikasi atau apa, itu harusnya diberitahu di persidangan. Betul. Ini ditampilkan ketika Jessica dihadirkan sebagai terdakwa, yaitu pada tanggal 28 September 2016. Jadi pada tanggal 28 September 2016, jaksa melalui operatornya menayangkan itu. Dan saya dapatkan, temui screenshot seperti ini. Artinya apa? Yaitu CCTV 15 dan 16 itu dimodifikasi, diedit, ditambahkan setelah pada saat sidang sedang berlangsung, Kang. Ya. Ini poin pertama untuk mengatakan, menduga atau mengatakan bahwa ini adalah rekayasa. Yes. Ini Dari poin, sisi jaksa ya kan. Ya, ini poin pertama. Rismon Sianipar, pakar digital forensik, menangkap basah ketika para jaksa melakukan manipulasi bukti saat sidang kematian Mirna dengan tujuan mengkambing hitamkan Jessica. Dalam pemaparannya, Rismon mengungkap dengan jelas bahwa dilihat dari tanggal file tersebut diubah, ternyata file tersebut telah dilakukan pengeditan pada saat sidang Jessica berlangsung. Padahal, hal tersebut sangat dilarang, karena seharusnya barang bukti sudah tidak boleh diubah-ubah sebelum sidang tersebut dimulai. Bukti dari Rismon ini benar-benar menunjukkan bahwa jaksa telah melakukan pemalsuan barang bukti CCTV. Ada lagi screenshot saya dapatkan ya di sini. Ini adalah 11 folder isinya. Ini flash disk juga yang diputar ya pada saat saksi fakta Marlon Napitupulu dan Agus Triyono dihadirkan di persidangan pada tanggal 20 Juli 2016. Judulnya di Kompas TV itu judul YouTube-nya Kelanjutan Kesaksian di Sidang Jessica Wongso. Nah, pada menit tayang 52.08. Nah, bisa dilihat Kang. Itu pada tanggal 20 Juli 2016, isi folder itu 11. Oh. Pada tanggal 28 September, isi folder adalah 13, di mana folder CCTV 15 dan 16 ada. 28 September itu ketika Jessica dihadirkan sebagai terdakwa. Nah, pada tanggal 20 Juli 2016 ketika saksi fakta Marlon Napitupulu dan Agus Triyono dihadirkan, inilah isi flash disk tersebut, hanya 11 folder. Iya. Ya kan, 20 Juli 2016 isi flash disk adalah 16 folder, di mana folder CCTV 15 16 tidak ada. Tetapi ditambahkan ketika Jessica dihadirkan sebagai terdakwa. Nah, sekarang barang bukti itu mana yang konsisten itu mana? Menurut saya simpulkan bahwa isi dari flash disk tersebut sebagai barang bukti itu mengalami modifikasi sepanjang perjalanan persidangan, dan itu tidak diberitahukan ke hadapan persidangan di depan hakim dan pengacara dan lainnya gitu. Iya. Keanehan berikutnya kan di sini. Yaitu Kang, jadi inkonsistensi dari isi flash disk sebagai barang bukti kan? Iya. Sekarang pertanyaannya, jangan-jangan masih banyak CCTV yang lain kan? Betul. Kan itu 18 sebelumnya di sini. 18. Jangan-jangan ada yang lain 19, 20 sampai 32. Dan itu dan itu berpotensi menangkap informasi-informasi ketika pergerakan di meja 54. Gitu loh. Iya. Ada dugaan penyembunyian file CCTV yang lain gitu. Dengan adanya seperti ini inkonsistensi dari isi dari flash disk sebagai barang bukti. Iya. Bagaimana Kang menurut? Ya, saya setuju apa yang disampaikan tadi, dan ini adalah sebetulnya termasuk rekayasa juga.
ya kan? Iya, Termasuk rekayasa. bagaimana barang bukti Ya, digital itu berubah ya, ya, berubah. pada saat sidang berlangsung. Berubah. Dan ada penghilangan sebagian. Hmm. Yang seperti tadi ditanyakan itu kan nggak ada. Ada beberapa yang tidak ditampilkan. Mm-mm. Itu kan kita bisa katakan CCTV 1, 2, 3 yang tidak pernah ditampilkan kan itu. Iya. Nah, Tidak. itu penghilangan. CCTV ini juga 10, 11, 12, 13, 14 itu tidak ada dalam flashlist. Mhm. Jadi dari CCTV 9 ke CCTV 15. Nah, ini keanehan lagi nih. Iya, iya. Kenapa ketika saksi fakta Marlon Apitupulu dihadirkan hanya 11 folder, tiba-tiba 28 September ketika Jessica terdakwa ada 13 dengan penambahan CCTV 15 dan 16. Pertanyaannya, CCTV yang lain itu ada di mana? Mhm. Sebagai pengacara menelpon saya, Mhm. ditantang oleh di Kompas TV oleh Muhammad Nuh Al-Azhar. Mhm. Oke, saat itu hadir juga Roy Suryo kan, Hmm. menunjuk saya, terus mengatakan bohong, dan dia tidak punya kompetensi kan untuk kalau kita lihat dari sejarah pendidikan dia kan. Dr. Insinyur Rismond Sianipar. Dia yang memang beliau ini yang didatangkan ke peradilan Jessica pada saat itu oleh kuasa hukum sebagai ahli dari digital forensik. Dan terlihat di sana memang seorang ahli yang didatangkan di dalam peradilan menjadi bulan-bulanan dari tim jaksa. Dan dosen nggak terkait tadi di instansi mana? Penulis independen, programmer independen. Instansi saya di jurusan Teknik Elektro Universitas Mataram. Universitas Mataram, ya. Di bagian apa? Bagian informatika. Informatika. Apakah saudara juga mengerjakan pekerjaan analisa digital forensik pada pekerjaan saudara? Iya. Secara resmi di universitas atau di fakultas saudara? Di universitas, dan beban dari profesor di Jepang. Beban di dalam pekerjaan. Ya, itu pekerjaan. Oh, pekerjaan juga. Oke. Jadi tadi beberapa pekerjaan tentang digital forensik, mungkin bisa dijelaskan pekerjaan digital forensik seperti apa sih? Banyak. Enggak salah satu. Berkaitan dengan bagaimana menyandikan data, menyimpan data, mengenkrip data dalam citra, di dalam video, mengekstraksi data, dan lainnya. Nah, terkait dengan pekerjaan digital forensik, kan saudara di digital forensik itu pekerjaan. Nah, ini saya jelaskan, itu pekerjaan selaku teknologi informasi dalam IT atau pekerjaan digital forensik. Digital forensik itu terdiri dari banyak ilmu. Ya. Dua ilmu yang berkaitan dengan digital forensik. Bentar dulu. Digital forensik itu memiliki banyak cabang ilmu. Dua diantaranya adalah kriptografi, keamanan informasi. Ya. Yang kedua analisis video. Oh iya. Ya. Tapi apakah dengan analisis saudara pernah untuk saudara pakai dalam kepentingan peradilan? Tidak. Saudara tadi jelaskan saudara bekerja dalam kaitannya dengan digital ya tadi ya, kriptografi dan lain sebagainya. Saudara bekerja di lab, ya. Apakah lab saudara dalam mengerjakan itu sudah ada standar dari akreditasi? Yang mulia, saya kira ini kita bukan menginterview jadi saksi nih. Kita interview jadi tersangka. Artinya gini. Kami jelaskan dulu. Mohon izin, kami jangan dipotong, tapi kami jelaskan maksudnya. Ahli IT Rismond Sianipar mengaku mendapat ancaman yang diduga dari ahli pihak ayah Mirna, yaitu Muhammad Nuh dan Roy Suryo. Tak hanya itu, saat persidangan, rupanya Rismond mendapat intimidasi dari jaksa ketika dirinya membongkar soal CCTV palsu yang dihadirkan dalam persidangan Jessica. Meski Rismond telah membeberkan bukti bahwa CCTV Cafe Olivier yang dihadirkan di persidangan adalah hasil editan, namun rupanya jaksa justru mengintimidasi Rismond dan dijadikan bahan bulan-bulanan. Rismond pun menceritakan pengalamannya ketika dirinya merasa diancam oleh Roy Suryo, Muhammad Nuh, dan jaksa
ketika membongkar rekayasa CCTV Cafe Olivier saat menjadi saksi ahli untuk pihak Jessica. Dan satu lagi, pada saat persidangan itu, ya saya nggak bisa sebutkan namanya ya. Tapi pada saat di persidangan, di akhir itu ada seseorang yang terlihat itu menyalami saya nggak bisa sebut namanya. Itu ada ancaman, gitu kan. Ada ancaman mana ya mengatakan ini tidak selesai di sini, kita akan selesaikan di luar pengadilan. Nah itu ancaman itu. Saya bilang silahkan, saya bilang gitu. Ya, jadi inilah memang perjuangan untuk ini ya, menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi saya pikir apapun risikonya ya saya akan terima gitu loh. Yang pasti saya tidak akan pernah dibungkam. Karena ini keilmuan saya telah belajar sejak tahun 94 tentang image processing ini dan video processing ini, ya saya harus pertahankan argumen saya karena ini adalah ilmiah dan matematika gitu Kang. Nah itulah ada ancaman di situ. Jadi ini belum pernah saya ceritakan di tempat lainnya. Padahal kalau saya berpikir positif kan artinya mungkin itu bukan ancaman kalau saya atau kita debat di TV atau di mana gitu kan Kang harusnya. Tapi kan pada 7 tahun lalu pada saat itu saya sudah ingin kembali pulang ke Lombok malam itu setelah ketika saya selesai memberikan kesaksian saya, ada sebuah malam kami ingin pulang gitu ke Lombok. Nah bagasi sudah di pesawat, terus Pak Oto sebagai pengacara menelpon saya, ditantang oleh di Kompas TV oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Oke bang, siap. Jadi tiket juga hangus. Bagasi juga terpaksa kami minta bantuan ke yang di bandara yang melayani, dan akhirnya kembali kami ke hotel. Terus saya hadir saat itu di Christian Grits itu di Kompas TV, dan Christian Grits sudah saya bilang sebelum saya hadir harus ada 2 orang gitu, jadi harus ada debat ilmiah, jadi bukan satu lawan. Arah, ya ada lawan gitu kan. Ya. Nah katanya sih Muhammad Nuh yang ingin menantang gitu ya, sesuai dengan judul Kompas itu, tapi sampai saat itu nggak hadir gitu. Jadi saya pikir apakah ancaman itu kita selesaikan di luar persidangan itu berupa debat di mana gitu. Tapi ya itulah biarlah. Tapi bagi saya itu sih tetap sebuah ancaman ya. Statement itu bagaimana dia saya tetapi ini. Tapi tidak berani hadir di di Kompas TV saat itu. Dan yang lainnya juga ya Kang ya. Saat itu hadir juga Roy Suryo kan. Menunjuk saya terus mengatakan bohong itu sesuai dengan di berita di Detik News itu. Terus dia mengatakan dia bohong, terima kasih yang mulia, ini di Detik News. Dan memang saat itu saya dengar gitu. Bagaimana seorang Rosuryo ya kan yang sekarang ya mungkin selama ini dikatakan pakar ya. Pakar telematika, tapi kalau saya bilang sih dia pakar dadakan gitu kan. Pakar dadakan karena kalau kita lihat program sejarah keilmuan dia atau studi dia kan dia S1 ilmu komunikasi UGM, S2-nya Magister Kesehatan UGM. Tapi bagaimana mungkin seseorang dengan latar belakang pendidikan seperti itu mengatakan saya bohong? Satu alumni ya? Satu alumni, beda fakultas. Terus statement dia setelah keluar dari sidang yaitu saya bacakan langsung ini di Detik. Saya tidak rela ilmu pengetahuan dilecehkan begitu saja. Maksudnya apa itu? Ya, bagi saya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan IT ya kan, berkaitan dengan image processing, video processing, dan dia tidak punya kompetensi kan untuk kalau kita lihat dari sejarah pendidikan dia kan, bagaimana dia menilai saya ketika dia tidak punya keilmuan itu kan, gitu kan. Jadi maksud saya ya Roy Suryo di situ ya cukup mengacaukan situasi persidangan, dan itu saya herannya kok seolah-olah itu dibiarkan terjadi di pengadilan itu gitu. Dan ya cukup terintimidasi juga lah dengan teriakan-teriakannya dia bohong begitu. Saya pikir ya itu tidak seharusnya terjadi gitu. Rismond juga mengungkap, cara jaksa menjadikan dirinya bulan-bulanan adalah ketika para jaksa mencecar banyak pertanyaan tajam
seperti saat jaksa memberi pertanyaan konyol kepada Rismond. Sikap jaksa memang terlihat seperti ingin menjatuhkan Rismond di persidangan. Yang mengejutkannya lagi, Rismond Sianipar secara belak-belakan mengaku mendapatkan ancaman dari seseorang pada saat di persidangan usai menyampaikan kesaksiannya. Nggak bisa saya sebut namanya, ada ancaman di mana dia mengatakan, "Ini tidak selesai di sini, kita akan selesaikan di luar pengadilan." Itu ancaman itu, saya pikir, pungkas Rismond. Ahli digital forensik Rismond Sianipar mengatakan bahwa ada risiko yang harus ditanggung ketika sedang menegakkan kebenaran dan keadilan. Apapun risikonya akan tetap dijalankan, dan Rismond Sianipar menegaskan kembali bahwa dirinya tidak akan bisa dibungkam hanya karena adanya ancaman tersebut.